Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Latifah dengan NIM 2005134918. Saya mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Tujuan membuat video adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Edi Noviana MPD. Judul materi yang akan saya bahas adalah konsep dan urgensi harmoni hak dan kewajiban setiap warga negara, di mana pada saat zaman sekarang ini masih ada beberapa kejadian atau peristiwa di mana hak dan kewajiban itu tidak sejalan dengan semestinya. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut, apa sih sebenarnya pengertian hak dan kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Hak tersebut bersifat fakultatif, yang berarti boleh kita kerjakan atau tidak kita kerjakan. Nah, sementara kewajiban itu adalah segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Kewajiban itu bersifat imperatif, artinya harus kita kerjakan. Contoh dari hak sendiri adalah seperti warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Lalu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan masih banyak lagi contoh hak-hak warga negara. Lalu, contoh dari kewajiban sendiri adalah seperti warga negara wajib melaksanakan aturan hukum. Nah, setiap negara pasti memiliki aturan-aturannya, maka warga negaranya harus mengikuti aturan-aturan itu untuk melaksanakan kewajibannya. Lalu masih banyak lagi seperti kewajiban membayar pajak, lalu kewajiban menghargai orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban itu saling berhadapan dan saling berdampingan. Di mana ada hak, maka terdapat kewajiban. Itu gunanya untuk agar seseorang itu tidak melanggar haknya dan tidak menyalahgunakan haknya. Karena itu setiap ada hak, maka ada kewajiban. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban tadi, kita harus tahu nih posisi kita sebagai apa. Jika kita sebagai warga negara, kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita. Jika kita sebagai murid atau mahasiswa, kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Begitu juga dengan pemerintah harus tahu nih apa hak dan kewajiban mereka, seperti itu. Seperti yang udah tercantum dalam hukum, undang-undang yang udah berlaku di negara kita. Jika hak dan kewajiban ini berjalan dengan semestinya, maka kehidupan bangsa dan negara akan aman dan sejahtera. Baiklah, selanjutnya itu naskah-naskah yang berisikan hak asasi manusia yang bersifat universal. Itu terdapat pada yang pertama itu Magna Carta pada tahun 1215. Lalu yang kedua terdapat pada Habeas Corpus Act itu pada tahun 1679. Lalu yang ketiga Bill of Rights itu pada tahun 1689. Lalu yang keempat Declaration of Independence itu pada tahun 1776. Lalu selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Rusia itu pada tahun 1936. Lalu The Fourth Freedom itu pada tahun 1941. Lalu Bill of Rights itu pada tahun 1879. Lalu yang terakhir The Universal Declaration of Human Rights itu pada tahun 1948. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri menggambarkan hubungan manusia yang melahirkan keharmonisan antara hak dan kewajiban, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hubungan secara vertikal sendiri bisa kita lihat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana hubungan itu berupa hubungan kita manusia dengan Sang Pencipta, di mana kita sebagai manusia harus menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Lalu hubungan secara horizontal yaitu hubungan kita sesama manusia, sesama warga negara, masyarakat, dan negara untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan antar sesama. Hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, lalu diperinci lagi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila tertuang pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, di mana batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum dasar atau fundamental negara kita. Hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dapat dijabarkan seperti yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila tersebut, kita memiliki hak untuk beragama, lalu kita juga memiliki hak untuk beribadah, lalu kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati antara umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia, memiliki 6 agama yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu, kita berkewajiban untuk saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Lalu yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila tersebut, kita sebagai manusia dituntut untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan kodrat manusia. Lalu dalam sila tersebut, kita sebagai manusia berhak memperoleh keadilan di mata hukum dan undang-undang. Dan dalam sila kedua ini juga, kita mendapatkan hak dan kewajiban untuk diperlakukan dan memperlakukan adil diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu kita juga berkewajiban untuk saling menghargai antar sesama dan menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Lalu dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dalam sila ini menjelaskan bahwa kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa kita dengan menjunjung tinggi bahasa kita, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Lalu pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjelaskan mengenai kita dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, hidup secara demokratis. Artinya, kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide maupun apresiasi tanpa ada paksaan, tekanan maupun investasi terhadap hak-hak partisipasi kita sebagai masyarakat atau warga negara. Lalu dalam sila keempat ini, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati terhadap keputusan yang diambil sebagai hasil musyawarah bersama. Lalu pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Lalu kita juga sebagai warga negara wajib mentaati peraturan dan hukum yang telah berlaku di negara kita. Serta dalam sila ini kita juga memperoleh hak untuk mendapatkan seperti apa tujuan negara kita yang terdapat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itulah beberapa hak dan kewajiban kita yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Baiklah, sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.